sekarang kita akan membahas tentang MySQL Connector. Atau untuk selanjutnya, supaya lebih singkat, saya akan sebut dengan konektor. Ya. Untuk pertama kita akan bahas dulu tentang fungsinya. Kenapa sih kita harus menginstal konektor ini, gitu ya? Jadi konektor ini sebagai jembatan penghubung, gitu ya, antara aplikasi yang kita gunakan, gitu ya, baik itu MySQL ataupun ARK, supaya bisa terhubung dengan database yang ada di online. Kalau kita tidak menginstal konektor ini, maka proses perpindahan data, gitu ya, baik upload ataupun download data, mengirim data atau mengunduh data itu tidak akan bisa terjadi, gitu ya. Sehingga perlu untuk diinstal supaya kita bisa kirim laporan ataupun bisa download laporan dengan menggunakan analisis ataupun ARK. Gitu. Nah, aplikasi ini ketika selesai diinstal, dia akan berjalan di belakang layar, gitu ya. Jadi tidak akan muncul suatu tampilan baru yang harus kita gunakan dan seterusnya. Ya, cukup install sekali, setelah selesai kita langsung gunakan saja analisis ataupun ARK-nya. Nah, aplikasi konektor ini perlu diinstal itu di komputer kita, gitu ya, supaya bisa digunakan tadi untuk oleh kedua aplikasi ARK ataupun analisis lihat. Nah, sehingga ketika kita berpindah laptop, gitu ya, ataupun misalkan laptop sebelumnya diinstal ulang sehingga semua aplikasi terhapus, maka tentunya aplikasi ini harus diinstal lagi, gitu ya. Jadi silakan pastikan yang akan kita gunakan di laptopnya sudah terinstal. Nah, kalau sebelumnya juga kita perlu perhatikan sebelum install mengenai versi bit, gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini, file-file yang bisa diinstal konektor itu di sini ada banyak ya, walaupun pada realnya yang kita perlukan cuma satu. Nah, kenapa ada banyak? Karena file mana yang kita install itu berpengaruh terhadap versi bit dari Microsoft Office-nya. Jadi bukan versi bit dari Windows-nya itu sendiri, misalkan Windows-nya Windows 10 dan seterusnya, gitu ya. Bukan dari Windows, melainkan dari Microsoft Office. Nah, bagaimana cara kita mengeceknya, gitu ya, supaya konektor yang kita install itu sesuai dengan versi Office-nya. Nah, cara mengeceknya, kalau kita menggunakan versi Office yang 2007, Excel 2007, maka pasti Excel 2007 itu adalah yang versi yang 32. Jadi kita tidak perlu menginstal yang 60, pasti tidak perlu yang 64. Gitu. Nah, kalau untuk versi Office atau Excel di atas 2007, misalkan 2010, 2013 dan seterusnya, maka Excel tersebut bisa ada dua versi, gitu ya, baik 32 ataupun 64. Kalau kita mau cek, gitu ya, saya akan tunjukkan caranya, walaupun cara ini tidak wajib, gitu ya. Kalau untuk yang mau coba silahkan. Misalkan di saya Excelnya seperti ini. Nah, untuk ceknya, sebenarnya bisa berbeda ya tergantung setiap tipe Office-nya, apakah 2010, 13 dan seterusnya. Agak bisa pilihannya yang perlu diperlukan itu bisa berbeda sedikit, tapi secara konsep sama, gitu ya. Di saya ini menggunakan Excel 360, gitu yang saat ini terbaru, gitu ya. Nah, cara ceknya seharusnya sama di kiri atas, kita bisa klik tombol file yang muncul pilihan-pilihan seperti ini. Nah, kalau di saya bisa pilih tombol account, gitu ya, account. Nah, nanti akan ada tombol about Excel. Nah, di versi Excel yang lain, pilihan about Excel ini mungkin bisa muncul di menu yang berbeda, gitu ya. Maka kita klik about Excel, nanti akan muncul informasi tentang instalasi Excel ataupun Office yang kita gunakan. Nah, di sini muncul keterangan, biasanya ada paling ujung, di sini di saya tertulis 64 bit. Nah, berarti serial konektor yang perlu saya install itu yang 64 bit. Seperti itu. Atau kalau dirasa cara mengecek ini terlalu ribet, gitu ya, maka silakan kita bisa install
tanpa mau ngecek dulu. Nah, cara installnya, mana yang perlu kita install, silakan bisa diurut gitu ya dari susunan ini. Bisa coba dari install yang nomor 8 dulu, yang 32 ini. Untuk singkatnya saya akan sebut nomornya ya. Saya yang nomor 8 dulu, gitu ya, setelah diinstal. Nah, setelah selesai kemudian dicoba untuk mengirim data, ternyata gagal gitu ya, ataupun download lewat aplikasi ARK ataupun Analisya. Maka silakan coba yang urutan selanjutnya yaitu 8A. Kalau 8A masih tidak bisa juga, tidak berhasil juga gitu ya, baru install 8B dan seterusnya sampai selesai gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau kita bisa cek langkah tadi X yang kita gunakan versi yang mana, silakan langsung tertuju ke yang versi yang dimaksud, misalkan tadi 64 bit berarti mulai dari yang versi yang nomor 9 ini. 9, kemudian kalau tidak berhasil 9A dan seterusnya. Nah, sekarang cara untuk menginstalnya saya akan tunjukkan berikut dengan kemungkinan permasalahan yang terjadi gitu ya. Pertama, misalkan kita klik 2 kali. Nah, kalau muncul pesan seperti ini, mohon diingat gitu ya, ketika muncul pesan apapun itu silahkan dibaca dulu, karena di sana ada informasi mengenai apa sih permasalahan yang terjadi gitu ya dengan langkah yang barusan kita lakukan. Nah, di contoh kali ini muncul pesan yang artinya menyatakan bahwa versi terbarunya sudah diinstal. Oh, berarti ini tidak perlu. Sudah terinstall yang 8A kalau di laptop saya, sehingga tidak bisa dilanjut. Seperti itu. Kita pilih saja. Kita lanjut yang 8A. Saya contohkan lagi. Nah, ternyata ini bisa nih kita install. Nah, cara installnya sebenarnya simpel saja. Kita langsung next saja sampai selesai gitu ya. Tidak perlu pilih settingan apapun gitu ya. Langsung next saja. Next lagi sampai selesai. Kita tidak perlu buat settingan apapun. Seperti itu. Di sini saya tidak akan contohkan ya sampai selesai. Nah, kalau ternyata 8A sudah diinstal ternyata masih gagal juga, kita coba yang 8B. Nah, jika muncul pesan seperti ini, menyatakan bahwa aplikasinya memerlukan Visual Studio 2019 X86 gitu ya. Jadi dia memerlukan ada aplikasi lain. Nah, kalau ada yang sampai muncul seperti ini, maka kita perlu mendownload aplikasi pendukung lain. Dalam hal ini bisa di-download juga gitu ya. PC Redis berarti kita sesuaikan, kalau 32 berarti kita perlu yang belakangnya 86. Kalau yang kita tadi mentoknya itu di yang 64, berarti kita perlukan yang 64 juga. Bisa diinstal dulu. Misalkan kalau saya contohkan, tapi ini jarang terjadi, biasanya yang memerlukan instalasi PC Redis ini. Nah, silakan seperti biasa di checklist, di install, di next, di yes, dan seterusnya sampai selesai seperti itu. Setelah selesai, bisa diulang lagi untuk yang install yang tadi mentoknya gitu ya, yang bermasalah. Nanti di pesannya tidak akan muncul lagi. Nah, misalkan kalau sudah berhasil install dan ternyata bisa digunakan, kalau di kondisi tertentu kita ingin menghapus yang sebelumnya coba-coba, misalkan ternyata yang virtual yang nomor 9, yang 8A itu sudah terlanjur diinstal misalkan. Nah, kalau kita mau menghapus instalan sebelumnya yang tidak digunakan gitu ya, misalkan 8A kan tidak berhasil gitu ya, maka bisa menghapusnya itu dengan klik 2 kali kembali. Nah, ketika di tampilan ini ada tulisan modify, repair, dan remove, silahkan pilih remove. Nanti di next saja sampai selesai. Itu kalau diperlukan untuk menghapus ya. Nah, sekarang dari mana nih kita bisa mendapatkan file-file yang ada di tampilan saya di depan ini gitu ya. Nah, file-file ini kita bisa download dari SIHA online. Download dari SIHA online. Di sini
gitu ya sih online. Setelah login seperti biasa, bisa diklik tombol download aplikasi. Nah, kita bisa download dari blog aplikasi Rekap Ini ARK. Di sana ada yang kita bisa install. Nah, ini list di sini bisa akan bertambah, silakan nanti dicek lagi gitu ya. Gitu. Oh ya, satu permasalahan lagi bisa ketika kita buka file ini, nanti muncul pesan yang intinya menyatakan bahwa filenya tidak bisa dibuka gitu ya, karena tidak bisa dibuka gitu. Nah, hal tersebut biasanya karena ketika download itu bermasalah downloadnya. Misalkan karena internetnya waktu download itu tiba-tiba drop, sehingga yang terdownload itu tidak sempurna gitu ya. Nah, solusinya bisa di-download ulang gitu ya. Kalau tidak bisa juga, setelah diulang-ulang masih sama bermasalah, kita bisa coba download dari link yang Google Drive. Nanti linknya bisa kita temukan di deskripsi dari video ini.